Aku mendengar lagu legenda itu saat menonton selingan berita di televisi. Lagu Iwan Fals itu menjadi favorit akhir-akhir ini karena liriknya yang pas dengan situasi negara sekarang. Banyaknya praktek korupsi ditemukan di mana-mana, mulai dari pejabat kelas teri hingga pejabat kelas kakak. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus cilik suara TV-nya. Bapak sedang ada tamu nih. Iya, Pak. Sembunyi di balik meja. Baiklah, kalau begitu yang penting Bapak jamin supaya jalannya lancar. Saya akan kirim lewat ATM saja biar cepat. Baiklah, semua akan berjalan lancar. Jangan-jangan Papa disuap lagi. Tapi rasanya nggak mungkin deh. Aku ingat betul apa yang dikatakan oleh guruku. Di negeri ini banyak orang yang mencari kekayaan dengan jalan pintas. Mereka sewenang-wenang merampas hak rakyat kecil. Mereka bahkan lebih kejam daripada perampok. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Untung saja berkas penggelapan dana sudah kusimpan di berangkas kerjaku, jadi sudah pasti aman lah. Baiklah, kita akan mulai meetingnya sekarang. Jadi, persiapkanlah hal-hal yang perlukan untuk meeting. Kerja bagus untuk hari ini, jadi terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya. Pak, Ada apa? untuk urusan yang kemarin saya akan tunggu di Cafe Mercury sore nanti. Ya, saya akan datang. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan. Oh ya, terima kasih. Untuk uangnya sudah saya transfer ya, Pak. Ya, saya harap nominalnya tidak kurang dan tidak lebih, karena nominalnya sudah saya cetak dalam berkas penggelapan dana. Ya, Pak, semuanya sudah beres. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Waalaikumsalam, Pak. Kamu udah pulang? Udah pulang, baru selesai kelas kali ini. Capeknya. Papa tahu nggak, Pak? Tadi kan ada belajar masalah tentang korupsi di negara kita. Gimana negara kita mau maju ya, Pak, kalau pemimpinnya aja banyak yang tidak jujur. Kamu ngomong apa sih? Kamu nuduh papa ya? Kamu apaan sih? Kan Ala cuma cerita apa yang dia pelajari hari ini di sekolah. Sebenarnya aku pengen banget cerita ke Mama atas apa yang aku lihat kemarin. Tapi aku takut ntar dibilang nguping pembicaraan orang tua lagi. Kan gak sopan. Halo? Assalamualaikum. Apakah ini dengan keluarganya Bapak Herman? Iya benar. Ada apa ya Pak? Suami Anda ditangkap atas tuduhan korupsi sebesar 50 juta. Nggak mungkin suami saya melakukan hal itu Pak. Ibu bisa datang langsung ke kantor kejaksaan untuk mengetahui semuanya. Baik Pak. Mama kenapa? Mama kenapa? Dan benar saja apa yang aku pikirkan selama ini. Ternyata papaku benar-benar melakukan korupsi. Tapi aku bingung. Bagaimana
tindakan Bapak ini bisa diketahui oleh pihak berwajib. Pasti ada seseorang yang berperan di balik semua ini. Mana berkasnya? Gimana berkasnya? Ada berkas? Tapi ada kodenya ya? Kodenya apa ya? Dulu bos pernah bilang kalau kodenya itu adalah tanggal lahir anaknya. Dan saya ingat tanggal lahirnya. Saya akan coba. Oke, berhasil. Akhirnya saya menemukan apa yang saya cari. Oh iya, bisa, tapi silakan pakai dulu yang saya bayar dulu. Ya, kita berang. Silakan deh. Mengenai tunggakan dana. Tak lama, semoga bisa. Silahkan masuk, Pak. Ya, terima kasih. Silahkan duduk, Pak. Ya, Bapak udah lama nunggu ya, Pak? tadi aja baru nyampe. Tadi datang sini sama siapa, Pak? Tadi diantar sama staf saya. Oh, ya. Langsung kita mulai aja ya, Pak. Ya, boleh. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat. Mengertikah saksi mengapa saksi dimintai keterangan? Saya kurang mengerti karena di dalam surat panggilan tersebut sudah tertera nama saya atas terduga penggelapan dana. Apa pekerjaan saksi saat ini? Saat ini saya bekerja di instansi pemerintahan. Apa jabatan saksi saat ini? Saya menjabat sebagai kepala di instansi tersebut. Sudah berapa lama saksi menjabat di instansi tersebut? Saya sudah menjabat sekitar 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melakukan rapat terkait adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di salah satu instansi pemerintah. Dari itu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian agar sama-sama kita tindak lanjutin laporan ini, yaitu awalnya setelah nanti ada surat perintah dari pimpinan, kemudian kita tidak lanjutin, jadi nanti kan ditunjuk siapa-siapa nanti, mungkin saudara-saudara juga nanti mungkin sebagai jaksanya untuk menangani perkara ini. Nah, jadi kita nanti setelah ada surat perintah nanti kita melakukan pemeriksaan. Nah, jadi di konsep dulu ya siapa-siapa yang akan dipanggil nanti dicatat dulu
siapa yang mau dipanggil, maka nanti kita melakukan pemeriksaan. Tentukan dulu hari-harinya. Kita buat dulu pemanggilan, maka kita melakukan pemeriksaannya nanti. Ya mungkin itu aja, bisa dipahami. Ada pertanyaan atau apa? Kalau tidak ada ya udah, nanti kita simpulkan nanti siapa-siapa yang akan dipanggil, maka segera kita panggil. Surat panggilannya ditandatangani oleh pimpinan ya. Oke. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini selesai pemeriksaannya, Pak. Mohon maaf, ini surat penahanan Bapak. Tasya, bawa bajunya. Silakan ke sini, Pak. dan waktuku tak lama. Semoga bisa bermakna untuk semesta tua. Rentah senja, sisa peri jemari mendamba hujan kala Oktober masih tersisa jua rasa pelupuk lara. Jadi Pak, tujuan kami ke sini adalah untuk mewawancari Bapak untuk menggali sedikit atau beberapa informasi tentang peran serta kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yang ada di Aceh Tengah ini. Ya. Dan kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Korupsi itu objeknya itu tidak mesti uang, gitu kan? Akan tetapi apa-apa barang-barang terkait dengan milik negara. Jadi bisa saja nanti ada pasal yang mengatur tentang penggelapan. Itu ya barang bukan cuma uang saja, baik itu mobil atau apa atau barang lain gitu. Jadi bisa aja asal terkait dia milik negara. Kalau milik pribadi dia tidak korupsi, tapi kalau milik negara dia korupsi. Di kita kan ada SOP-nya ya, berdasarkan SOP kita ada tahapan-tahapannya. Penyelidikan itu dimulai dari adanya pool data dan pool bucket namanya. Jadi pool data dan pool bucket itu berawal dari adanya sprintuk yang dikeluarkan oleh pimpinan. Setelah sprintuk itu maka ditingkatkan lagi menjadi sprint lead, yaitu penyelidikan. Lead dia. Tujuannya itu penyelidikan itu adanya untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau adanya kerugian negara di situ. Jadi awalnya adanya kerugian negara dulu kita cari, atau perbuatan hukumnya yang melanggar undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Nah kemudian ditingkatkan lagi ke penyidikan. Penyidikan itu ialah tindakan untuk mencari atau untuk menentukan tersangkanya.
yang disebut sering kami sebut itu dengan dengan DIK namanya. Penyelidikan itu DIK namanya. Yang sebelumnya lead penyelidikan, kemudian ditingkat lagi penyidikan menjadi DIK. Setelah itu kita pemberkasan dan dilimpahkanlah perkara itu ke pengadilan. Pengadilan tipikor. Itulah teknik-teknik ataupun aturan-aturannya untuk penanganan suatu perkara. Kalau undang-undang yang mengatur tentang korupsi ini ya itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ termasuk semuanya itu pasal-pasalnya itu mengatur tentang korupsi. Adapun pecahan-pecahannya nanti ya seperti TPPU itu adalah tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Tapi kalau khusus untuk korupsi itu ialah undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau untuk di undang-undangnya sendiri ada aturannya seperti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian itu. Jadi berdasarkan putusan pengadilan nanti disebutkan di situ ada uang pengganti yang harus dibayarkan oleh si tersangka ataupun kalau sebab itu dia jadi terpidana. Apabila dia tidak bersedia atau tidak mau membayarnya, maka ada subsidiarnya, maka diganti dengan hukuman. Akan tetapi dari kejaksaan sendiri mempunyai aturan-aturan. Ya, kita akan mengadakan aset tracing. Aset tracing itu adalah pencarian hartanya yang akan bisa menggantikan kerugian negara tadi. Jadi kita sita hartanya sesuai dengan nominal uang pengganti yang diputus oleh pengadilan. Itu memang saat ini masih dibahas oleh pemerintah dan mungkin belum disahkan ya, karena masih ada hambatannya dengan undang-undang atau aturan-aturan yang terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Akan tetapi di kami ini selaku jaksa ini adalah pelaksana undang-undang. Apabila pemerintah mengesahkan itu, maka kami akan melaksanakannya. Kami menunggu kepastian dari pemerintah. Apabila itu diatur, maka kami akan laksanakan. Kalau dibilang perkembangan ya kita nggak bisa juga sebutkan itu suatu perkembangan, tapi di mana-mana pasti ada tindakan korupsi itu. Apakah mereka mengetahui atau sadar atau tidak sadar mereka telah berbuat tindak pidana korupsi. Akan tetapi kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah ini merangkul semua masyarakat, semua stakeholder, semua pihak-pihak dengan cara mengantisipasi kami itu dengan cara selalu mensosialisasikan, ya baik seperti di sekolah-sekolah ada upaya untuk jaksa masuk sekolah kan gitu. Terus seperti di media-media seperti di RRI kita ada selalu jaksa menyapa. Di situ kita sampaikan bagaimana caranya biar jangan terjadi tindak pidana korupsi itu. Jadi kita selalu melakukan upaya preventif pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu dengan cara sosialisasi kemana-mana, baik itu ke desa,
ke sekolah-sekolah ataupun ke radio-radio. Kalau saat ini apabila dia berbuat baik pasca persidangan, kemudian dia dimasukkan ke dalam rutan menjalani hukuman, itu ada aturan-aturan tersendiri di rutan. Apabila dia berbuat baik dan dia bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, ataupun dia berterus terang membantu pihak penyidik dalam membuktikan tindak pidana korupsi lainnya, maka kemungkinan akan ada pemotongan atau ada bantuan keringanan dari pemerintah untuk menjalankan hukumannya itu. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas segala informasi yang telah Bapak berikan. Ya, Dan semoga sama-sama. wawancara ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang mungkin melihat ini. Ya. Dan semoga ini mengedukasi banyak pihak dan publik. Ya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Ya, dan selalu saya sampaikan ada slogan yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu yang harus kita pedomani. Ya, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih. Bisa dong. Kamu udah pulang. Kalau pemimpinannya tidak jujur. Chen. Oke, kenapa, Ma? Kenapa papa kamu? Baik Pak. Oke. Pak, oh ya, Pak, untuk urusan sore nanti saya akan tunggu di Cafe Mercury sore nanti. Hal-hal yang perlukan untuk meeting. Jadi laporan salah. Jadi ya, sehat. Bu, mohon Bu, jangan ditangkap saya Bu. Aku pusing, bete, bad mood, kecewa, perih, pedih. Pendekare terluka parah.